Kembali di Metro Siang, pemirsa, pasca pembunuhan dosen yang dilakukan oleh seorang mahasiswa, pihak Rektorat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU meliburkan kegiatan kampus selama 2 hari. Di setiap pintu gerbang masuk tertera pengumuman bahwa pihak Rektorat meliburkan kegiatan kampus selama 2 hari ke depan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk duka cita atas peristiwa yang terjadi di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Sementara dari hasil visum, korban diketahui mengalami luka tusuk di bagian leher sebanyak 8 tusukan, serta sayatan di beberapa bagian tubuh lain. Rencananya jenazah Nur Ain akan dimakamkan siang ini di Deli Serdang, Sumatera Utara. Almarhumah meninggalkan seorang suami dan 4 orang anak. Setelah diperiksa selama 10 jam oleh tim penyidik Polresta Medan, kesimpulan sementara motif pembunuhan dosen di Medan, Sumatera Utara adalah dendam. Tersangka mengaku diancam tidak akan diluluskan dalam mata kuliah yang diajarkan oleh korban. Baik, jadi hasil pemeriksaan yang kita laksanakan sejak tadi malam terhadap tersangka Roy, ini diketahui motifnya adalah dendam terhadap dosen, terhadap korban, di mana korban ini selalu memarahi si tersangka. Kemudian ketika si tersangka tidak membawa buku dalam pelajaran kelas dosen ini. Jenazah dosen Nuraini Lubis akan dimakamkan siang hari ini di pemakaman umum yang tidak jauh dari lokasi rumah duka. Sejumlah sivitas akademik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara turut hadir di rumah duka mengikuti proses pemakaman. Rekan Andika Bakti akan melaporkan informasi selengkapnya dari Medan, Sumatera Utara. Andika, siapa saja sivitas akademik yang hadir di rumah duka untuk mengikuti pemakaman? Zilvia, seluruh sivitas akademika dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara hadir di rumah duka yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Pancerbatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini. Mulai dari pengajar dan juga Rektor UMSU sendiri, yakni Agusani, juga hadir di rumah duka ini, Zilvia. Dan bukan hanya seluruh sivitas akademika dari UMSU saja yang hadir di sini, tapi juga ada beberapa mahasiswanya dan juga tentunya kerabat dan juga tetangga yang ada di sekitar rumah duka ini. Kemudian Zilvia, rencananya ini memang jenazah akan dikebumikan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti selepas sholat zuhur, dan rencananya Rektor Agusani, Rektor UMSU, maksud kami Agusani, juga akan ikut mengiringi pemakaman yang dilakukan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Memang sebelumnya korban ini sempat melakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan dan baru dipulangkan ke rumah duka ini pada Senin malam, tepatnya pukul 22 waktu Indonesia Barat tadi malam. Dan dari hasil otopsi diketahui bahwa korban mengalami luka tusuk sebanyak 8 tusukan di bagian leher dan beberapa sayatan di beberapa bagian tubuh lainnya. Dan inilah yang menyebabkan pihak kampus menyampaikan rasa bela sungkawa yang cukup mendalam dan sangat menyesalkan atas kasus yang menimpa salah satu pengajar di UMSU ini, apalagi yang menjadi pelakunya adalah mahasiswa dari UMSU sendiri. Zilvia. Andika, lalu bagaimana dengan status kemahasiswaan dari mahasiswa yang membunuh dosen Nuraini? Status dari tersangka RM sendiri saat ini secara tegas ini disampaikan oleh pihak UMSU bahwa tersangka RM sudah dipecat dari kampus, atau kata lainnya sudah di drop out, dan hal ini dilakukan karena tindakan pidana yang dilakukan terhadap gurunya sendiri. Jika saya rincikan lagi, Zilvia, gurunya ini merupakan pengajar, maksud saya dosennya ini merupakan pengajar di UMSU yang sudah mengabdi selama 35 tahun. Dan selama mengabdi di UMSU, almarhumah juga sempat menjabat sebagai dekan FKIP selama 2 periode, dan setelah menjabat sebagai dekan, almarhum kembali menjadi pengajar biasa. Namun ditegaskan di sini bahwa pihak kampus telah mendrop out mahasiswanya, dan untuk selanjutnya kasus ini dilimpahkan kepada pihak kepolisian. Dan berikut adalah pernyataan dari Ribut Priyadi yang merupakan Humas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Memang ini tersangka pelakunya lah. Pemirsa, Hari Buruh Internasional diharapkan menjadi momen perayaan, bukan untuk unjuk rasa besar-besaran dan anarkis. Tuntutan buruh nyaris sama setiap aksinya, yaitu kenaikan upah minimum, namun di sisi lain kualitas buruh Indonesia masih dianggap rendah. Kita cuma menyampaikan bagaimana peringatan Hari Buruh
Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei selalu diwarnai dengan demonstrasi massa besar-besaran dan tak jarang berujung anarkis. Menurut Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, salah satu wacana yang didengungkan dalam unjuk rasa adalah kebijakan pemerintah terkait buruh yang justru dibuat tanpa melibatkan buruh, sehingga pengupahan buruh selalu menjadi tuntutan karena dianggap tak sesuai dengan kebutuhan pokok hidup. Buruh kini menuntut setidaknya ada 84 komponen hidup layak yang harus dipenuhi. Menyentuh keadilan, umumnya pengusaha yang kecil dengan pengusaha yang besar sama aja. UMP ini kan harus ada perbedaan. Terus ada sektor, saya kira harus sektor mana sektor yang padat karya, bagaimana sektor yang padat modal. Di balik tuntutan buruh yang melulu soal kenaikan upah, kualitas keterampilan buruh Indonesia dinilai masih rendah. Pemerintah dan pelaku industri diharapkan dapat ikut andil dalam peningkatan keterampilan buruh. Ini supaya tidak stay yang kaitan nanti upahnya hanya dihargai dengan tingkat pendidikan, maka harus ada affirmative actionnya. Kaitannya dengan pengupahan, bahwa perusahaan sebelum itu melakukan aktivitasnya harus sudah punya struktur skala upah. Struktur skala upah itu disusun berdasarkan selain tingkat pendidikan adalah kompetensinya dan jabatannya nanti. Jadi sudah inline semua. Inilah sebenarnya mengangkat harkat martabat dari calon-calon pekerja dan pekerja yang sudah ada. Tahun lalu pemerintah menetapkan formula upah buruh yang dituangkan dalam kebijakan ekonomi jilid 4. Dijelaskan skema kenaikan upah akan mengikuti inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga akan lebih adil dan terproyeksi. Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan upah minimum provinsi 2016 di masing-masing provinsi. Kenaikan UMP bervariasi. Di antaranya Gorontalo yang naik sebesar 17,19% menjadi Rp1.600.000 per bulan. DKI Jakarta naik sebesar 14,81% menjadi Rp3.100.000 dan Sulawesi Selatan naik 12,5% dari UMP tahun lalu menjadi Rp2.250.000 per bulan. Dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini, investor hanya tertarik pada sektor modal. Oleh karena itu, kini saatnya dibutuhkan kreativitas semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, dan buruh, agar dapat menciptakan iklim kerja yang berkesinambungan. Di satu sisi, kaum buruh dapat merasakan pendapatan yang layak, di sisi lain, para kaum pengusaha dan investor dapat merasakan adanya peningkatan kualitas dan produktivitas usahanya. Sementara pemerintah dapat menggenjot roda perekonomian ke arah yang positif. Tim Liputan Metro TV. Proyek yang penuh manipulasi dan juga korupsi miliaran rupiah ini akhirnya diteruskan dengan berbagai catatan. Mega proyek Hambalang sempat mangkrak dengan kerugian negara yang tidak sedikit. 4 tahun sudah pembangunan proyek Hambalang terbengkalai. Bangunan yang diperuntukkan sebagai pusat pelatihan dan pendidikan olahraga, kini kondisinya tidak terawat. Bangunan seperti asrama dan sarana latihan tak pernah selesai dikerjakan. Pada awal pembangunannya, mega proyek ini telah menelan uang negara 2,5 triliun rupiah. Angka yang fantastis untuk proyek yang berdiri di lahan seluas 32 hektar. Setelah bertahun-tahun mangkrak, Presiden Joko Widodo menyambangi Hambalang pada Maret 2016. Dalam tinjauannya, Jokowi mengungkapkan kesedihannya melihat aset negara yang terlantar. Jokowi juga mempertimbangkan kelanjutan proyek Hambalang setelah dilakukan audit teknis oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Perlu keputusan. Apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan? Kalau dilanjutkan, untuk apa? Apakah masih seperti lama untuk sekolah olahraga? Atau mungkin dirubah? Bisa aja dirubah jadi Wisma Atlet misalnya. Atau dirubah jadi untuk Platnas. Atau dirubah jadi Rusunawa. Atau dirubah nggak tahu, atau pilihan yang kedua dibiarkan seperti ini. Tetapi sekali lagi, yang paling penting adalah penyelamatan aset negara, kuncinya di situ. Pembangunan Hambalang terpaksa dihentikan karena tersandung kasus korupsi. Skandal tersebut menyeret politikus Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Angelina Sondah, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng. Para politisi itu telah divonis bersalah karena melakukan markup dan menerima suap serta komisi dari sejumlah pihak. Hasil penyelidikan KPK menyebut korupsi Hambalang merugikan negara 463,6 miliar rupiah. Tim Liputan Metro TV.
2003, Undang-Undang Ketenagakerjaan beberapa kali mengalami revisi. Kali ini Apindo mendorong agar revisi undang-undang ini dapat dibahas kembali secara tripartit atau dengan melibatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja dengan melihat kondisi terkini. Apindo menilai saat ini revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan kondusif. Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur pesangon, outsourcing, status PKWT, perselisihan hubungan jaminan sosial, PHK, dan putusan sela. Mengenai hal yang terkait di dalamnya, Ketua Apindo Haryadi Sukamdhani mengatakan agar pembahasan dapat mempertimbangkan kondisi nasional yang fluktuatif. Sebagai contoh, perihal pengupahan harus dibuat mekanisme yang adil bagi pengusaha dan pekerja. Mekanisme upah minimum saat ini masih mengacu pada keputusan kepala daerah, bukan mengacu pada supply dan demand tenaga kerja secara rasional. Ini kita mesti bicara mekanisme yang terbaik seperti apa. Jangan sampai seperti saat ini karena kita tidak berhati-hati di dalam mengambil suatu mekanisme ataupun suatu sistem pengupahan yang tepat, sehingga misalnya contohnya adalah kita kehilangan industri padat karya kita yang sekarang ini menikmati industri padat karya malah jadi akhirnya malah Vietnam gitu kan. Sedangkan kita memerlukan sekali lapangan pekerjaan untuk angkatan kerja baru kita yang jumlahnya hampir 2,5 juta orang setiap tahun.